Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur semuanya kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam istiqomah selalu tercurah dilimpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para dzurriyyahnya, sehingga mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua dianggap sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka acara Yasinabuddin juga pengajian bersama. Mudah-mudahan kita berikan panjang umur, sehat terus, istiqomah di Masjid Simu. Juga yang sedang ada halangan, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Yang sedang mencari rezeki, dimudahkan segala rezekinya, diberkahkan segala rezekinya, dipanjangkan umurnya pula. Juga kita semua yang hadir di sini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada pembahasan yang lalu mengenai masalah 3 macam ulama. Ada ulama yang seyogyanya, yaitu mengetahui zat Allah, kebiasaan dan condong pada dirinya, baik itu perbuatan, ucapan, atau yang disebut dengan yaitu ulama ahli zat Allah. Dan juga ada ulama yaitu hukama yang disebut dengan ahli fatwa, ashabul fatwa, yang mengeluarkan daripadanya, melakukan ijtihad, yaitu memecahkan daripada persoalan melalui dalil-dalil yang terperinci. Dan juga ada ulama yang bergabung dengan orang-orang pembesar alias orang-orang pendakwah yang mengamalkan ilmunya, yang dimana ucapan atau gurauan yang lebih manfaat atau ucapan yang lebih manfaat. Dan pada selanjutnya adalah wal maqalatus salah satu, dan maqalah yang ketiga, an Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, yang diridhoi oleh Allah taala, anhu atasnya Abu Bakar Siddiq, man dakhala, barang siapa yang masuk al-qabra, ke kuburan, ke makam atau ke alam kubur, bila jadid, bila, ini ada 2 huruf. Yang pertama huruf namanya huruf jar atau huruf qaf, adalah peniadaan atau lam nafi. Artinya udah pakai huruf jar, udah pakai udah pakai lam nafi, jadi benar-benar tanpa, dengan tanpa. Tapi kalau simpulnya mah tanpa, jadi udah nggak bawa benar-benar. Bila zadin, bekal, yaitu apa bekal? Minal amalis sholihin, daripada amal-amal soleh. Faka'an nama, maka seakan-akan rokibal bahro, melewati, mengarungi al-bahro, lautan, bila safinah, tanpa perahu. Maksudnya apa? Mandaqala, barang siapa masuk al-qabro bila zadin, yang masuk ke kuburan benar-benar gak bawa amal, yang di dunianya benar-benar gak ibadah,
yang di dunianya benar-benar nggak mau sholat, yang di dunianya benar-benar nggak mau puasa, yang di dunianya benar-benar nggak mau zakat, apalagi pergi haji mah jika mampu pergi itu mah. Tapi yang penting sholat, puasa, zakatnya selagi kita mampu dilakukan. Ini orang yang benar-benar enggak bawa amal, yaitu minal amali soleh. Apa konsekuensinya? Maka seakan-akan dia mengendarai atau mengarungi lautan bila safina tanpa membawa perahu. Berarti seperti orang yang tenggelam. Lalu timbul suatu pertanyaan, bagaimana dengan fidyah? Katanya untuk mengisi daripada kekosongan. Iya, yang diisi, yang ditambal adalah apabila ada kelalaian sedikit daripada yang si almarhum tersebut tidak lakukan atau lupa untuk menambal. Tapi bukan orang yang tidak sama sekali melakukan, yang tidak sama sekali melakukan, yaitu ibadah. Berarti benar-benar kosong, benar-benar kosong. Maka dia seperti orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu alias ngambang, tenggelam. Yaitu fayugriko gorkon, tenggelam, gorkon, rasa la solasot, tidak ada penolong lahu baginya yang tenggelam, illa biman, yang qadahu, kecuali barang siapa yang menolong, kama sebagaimana qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal qoriqil qais. Mal mayyitu, tidaklah seorang mayit, kata Nabi nih. Kalau tadi kata Abu Bakar Siddiq, kalau ini kata sabda Nabi. Mal mayyitu, tidaklah seorang mayat atau seorang jenazah kubrihi, di dalam kuburnya, illa kal qoriqil qais, kecuali seperti orang yang tenggelam, qais. Ai talabu li anna, yaitu orang yang meminta bahwasanya ditolong, orang yang minta pertolongan, orang yang minta bantuan. Bagaimana orang yang hidup kalau orang yang matinya kondisinya kayak begini? Naudzubillah min dzalik, kan kita nggak tahu orang dalam kubur. Dikaitkan munasabah ayat dengan hadis lain, idza mata bunu adam in qata'a amalu illa min salasi. Apabila mati anak Adam tidak akan terputus amalannya kecuali tiga. Sedekah jariyah yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awalanil sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang ngedoainnya. Nah, perlu digarisbawahi pada hadis ini, anak yang soleh, maka Nabi menggunakan awalanil, bukan ibnin. Kalau waladin, anak umum, entah itu anak murid, entah itu anak asuh, entah itu anak tiri, anak kandung, ketahuan ibnin, ataupun anak anak ketemu jalan, pokoknya begitu dah, anak didik yang ngedoain orang tuanya. Jadi kalau ada engkong kita yang udah ngedahuluin, kita punya encang sama, kita ponakan, anak juga. Makanya di sini menggunakan waladi, bukan ibnin. Kalau ibnin berarti dia anak pribadi. Ya, kayak saya, bapak saya, berarti anak pribadi. Jadi
Maka menggunakan kata waladin itu umum. Kita doain keluarga kita yang sudah mendahului baik cacing atau kakek, doain sampai gak, insya Allah sampai. Sebab perkataan Nabi tidak pernah dusta, perkataan Nabi tidak pernah bohong. Sekalipun yang penting hadis tersebut, perkataan tersebut sahih, jelas daripada sanad dan perawinya. Jadi begitu. Kalau orang yang mati enggak membawa amal, bagaikan orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Terus kata Nabi, tidaklah orang yang mati itu melainkan seperti orang yang tenggelam, yaitu orang yang minta pertolongan dengan apa? Dengan doa. Makanya doain engkau kita yang udah ngedahuluin orang-orang tua kita, entah itu guru-guru di mana, doain, kirimin Fatihah, yakin insya Allah sampai. Kalau nggak percaya sampai atau enggak, ya jalin duluan. Ada yang duluan. Iya. Jadi insya Allah sampai. Kenapa? Bukti 3 yang gak bakal putus. Kalau dia waktu hidupnya sedekah sama fakir miskin, dia waktu hidupnya sedekah ke majelis ta'lim, ke musola, ke masjid. Umpama masjid lagi dibangun, dibeliin semen, masjidnya masih dipakai sholat, orang yang nyumbang udah mati, pahalanya tetap ngalir. Biar kata kita nyumbangnya di kotak 1.000-2.000 perak, dibeliin semen, dibeliin material bangunan, dipakai masjid, maka akan nyambung terus pahalanya. Itulah filosofi daripada gambaran orang yang ketika di alam kubur, yang nggak bawa amal perbuatan, yang nggak bawa yaitu pahala, bagaikan orang yang tenggelam, yang dimana tenggelam tersebut minta pertolongan daripada yang hidup. Makanya hidupnya perlu rajin ibadah. Ini mah boro-boro seminggu sekali, kadang-kadang setahun sekali itu juga kalau kalau pakai baju baru doang sama kain baru lebaran. Kewajiban yang wajib dalam rukun Islam adalah sholat yang 5 waktu, zakat, fitrah, batasannya ketika sebelum khotib Idul Fitri naik ke mimbar atau selesainya sholat Idul Fitri, ya kan? Terus puasa Ramadan dilakuin. Kalau ada rezeki berangkat haji, itu pun jika mampu pergi, jangan dipaksain. Kalau nggak mampu mah baik fisik, moral maupun materi. Kalau hidupnya nggak mau seperti orang yang tenggelam, hidupnya kalau entar di alam kuburnya nggak seperti orang yang mengarungi lautan tanpa membawa perahu, maka bagaimana orang hidupnya? Makanya dalam kitab ini dari depannya, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ala nabiyati, atas yang jelas atas al-istidadi li yaumil ma'ad. Dari depannya udah ketahuan, yaitu atas persiapan li yaumil ma'ad, untuk hari-hari yang dijanjikan. Jadi entar bakal begini, filosofinya, gambarannya udah dijelasin. Dari sekarang kita persiapkan bekal, karena enggak selamanya dunia mah hanya gambaran semata. Nikmat dunia adalah kalau di di film itu cuma iklannya akhirat. Nikmat dunia udah begini, apalagi nikmat akhirat. Tapi kebanyakan orang banyak yang terlena dengan iklan, lupa dengan kenikmatan yang sebenarnya di alam akhirat. Jadi
enakan ngerasain nikmat dunia akhirnya bablas. Maka dari sekarang yang udah balik, yang udah mukallaf, makanya kalau di ilmu fikih kan orang yang mukallaf, kalau orang yang udah terbebani, udah dari sekarang bikin lembaran baru, bikin lembaran yang benar-benar bersih untuk selalu diisi dengan catatan ibadah, sholat, belajar, sekolah, niatin buat ibadah. Ngaji juga termasuk dalam hal ibadah. Bahkan ngaji nuntut ilmu ibadah fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, fardu yang cukup. Kalau di kampung ini ada yang satu golongan menuntut ilmu, maka cukup dia, yang lain enggak termasuk fardu. Kayak contohnya nyolatin jenazah. Tapi kalau nuntut ilmu, fardunya fardu ain, semua manusia yang udah tertaklif, terbebani, wajib menuntut ilmu. Sekarang kalau kita nggak menuntut ilmu, nggak ngaji, maka kita bersyukur ada di majelis ilmu, baik di sini atau mungkin dimanapun, baik di majelis tabligh apa, masih bisa menuntut ilmu. Artinya bukan sekedar menggugurkan kewajiban daripada fardu ain tersebut, tapi menuntut ilmu tersebut akan menjadi bekal buat diri kita saat ini dan juga bekal buat nanti ke depannya. Karena kita karena kita enggak selamanya akan menjadi anak kecil, kita enggak selamanya akan menjadi anak muda, kita enggak selamanya menjadi anak-anak, tapi entar bakal punya anak dan cucu, entar banyak punya keluarga. Dan ilmu yang sekarang kita pelajari, baik ilmu fikih, ilmu tauhid, dan juga ilmu-ilmu lainnya yang kita terapin buat kehidupan yang akan datang. Nah, sekarang belum berasa manfaat ilmunya sebenarnya. Percis sama orang nuntut ilmu kalau itu percis sama kehidupan dunia bakal mati. Kenapa? Enggak berasa. Ibadah sekarang terasanya. Gitu. Bagaimana entarnya bakal pala kita ngalir? Kurang kerasa. Kenapa? Allah mengasih terus rahmat buat yang ibadah, buat yang gak ibadah. Bahkan orang kafir pun dikasih kekayaan, tapi istidroj, dikasih tuh nggak disayang begitu. Jangankan kita yang status Islam, orang kafir, orang non muslim dikasih tetap. Buktinya banyak yang kaya, buktinya banyak yang punya perusahaan gede. Kenapa? Tapi dikasihnya istidroj. Sama kayak kita saat ini, kalau kita nggak mau ibadah, berarti kita ngerasain nikmat Allah, nikmat yang istidroj. Dikasih, cuma ingat ntar tanggung jawab dipakai apa tuh nikmat, gitu. Jadi kalau dari sekarang kita nuntut ilmu, bener hari ini mau kurang kerasa, tapi ntar ketika udah gede kita punya anak, baru kerasa. Nih begini. Kak, ayo dari sekarang tuntutlah ilmu agar masa depannya tidak suram, agar masa depannya tidak nyesel. Begitu pun sama dalam makalah ini, beribadah yang sesuai dengan konsekuensinya kita sebagai orang muslim, agar tidak akan menyesal di hari-hari liyaumil ma'ad, hari-hari yang dijanjikan nanti. Karena Allah itu menjanjikan jelas adanya surga dan neraka. Orang yang ibadah mungkin, orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, karena surga jelas. Dan juga orang yang melanggar, yang ingkar, yang tidak menjalankannya, maka akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi itu. Jadi barang siapa yang masuk ke mandakhala qabra bila jadin, tanpa membawa bekal, yaitu minal amal sholih, faka'annama raqibal bahra bila sabina, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu, yaitu fayugriko tenggelam, gorkon, benar-benar
la khalason, itu tidak ada pertolongan baginya illa kecuali liman yang qadahu, kecuali ada yang menolongnya, itulah orang yang mendoakan. Hanya kita nih yang hidup, lagi-lagi ingat sama yang sudah mendahului, doain, kirimin Fatihah, kan? Sebut namanya, kan? Ila hadratin Nabi Mustafa, ke Nabi, sahabat, perlu mah. Kenapa? Nah sekali aja nih Mbak yang bahas. Kenapa kita ketika tadi kita menyebut nama Nabi dahulu, sahabat, para aulia Allah, mereka mah orang yang soleh, Nabi jelas. Apalagi khulafaur rasyidin, aulia Allah, orang yang soleh. Agar apa? Kita mendapatkan rekomendasi, mendapatkan izin. Kalau kayak ujian maka atau legitimasi. Contoh, kita mau ketemu wali kota, pasti menghubungi protokolnya dulu, menghubungi yang jaga rumahnya dulu. Sama ketika kita mau mengirimkan Fatihah ke ahli kubur, melalui kita berdoa kepada Allah agar sampai ke ahli kubur, maka kirimin Fatihah dulu buat protokolnya Allah. Siapa protokol Allah? Wali Allah yang Allah cintai. Jelas siapa? Si Abdul Qadir, wali paling puncak-puncaknya wali. Siapa lagi? Sahabat Nabi. Jelas. Siapa lagi? Nabi. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang orang yang halal ada yang menyebutkan Jamil Anbiya'i wal Mursalin. Semua Jamil, semua Nabi yang Allah utus. Berarti kita semua, bukan hanya 25 Nabi dan Rasul, tapi Nabi-Nabi banyak yang termasuk yang lainnya. Ada Nabi Khidir alaihissalam, banyak yang lainnya yang tidak termasuk dalam 25 Nabi. Maka kalau bisa, kalau hadarat dulu ke Nabi, sahabat, aulia. Tapi kalau anak kandung yang mendoakan orang tua nih, anak kandung yang mendoakan orang tuanya, tanpa menyebut Allahumma taqabbal wa usul sawaba, langsung mendoakan orang tuanya sampai. Kenapa? Anak langsung. Kalau mendoain guru, mendoain encang, mendoain tetangga, sebut namanya, gitu kan? Sebenarnya Allah juga maha tahu sih, lebih ampuh. Nggak mungkin doa menyasar, nggak mungkin dah, kecuali pakai bisa nyasar, lagi GN-nya, gitu dan sebagainya. Tapi kalau doa, kenapa? Yang ngebawa malaikat, kurir Allah, malaikat nggak bakal nyasar. GPS-nya bukan GPS main-mainan. Ini mah Allah mah jelas, nggak bakal nyasar, sekalipun nggak disebut, gitu kan? Cuma rancu aja. Fatihah ke siapa kita? Ini nggak dengerin Fatihah ke siapa? Gitu kan? Tapi kalau anak kandung nyebut Al-Fatihah saja sampai ke bapaknya. Kenapa? Anak kandung jelas. Baik yang sudah wafat ataupun yang sudah hidup. Yang masih hidup gitu. Kita boleh yang kirim Fatihah ke orang tua kita yang masih hidup atau apa-apa. Kan kalau ada al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup darinya ataupun yang mati. Bil barri wal bahri, di baik di daratan maupun di perairan. Jadi buat yang hidup ngirimin Fatihah ke yang hidup boleh, nggak apa-apa. Ngedoain Fatihah kan bagus, kumpul Quran, ilmu Al-Quran, apalagi baca Yasin mah. Saya pernah punya kisah cerita ya. Entah itu orang yang baca Yasin. Jadi ada kiai namanya Kiai Jamaluddin yang dalam surga masjid yang mana itu lah. Dia punya santri. Ketika dia keliling di pesantren, dia ceritanya ada anak santrinya tiap malam ngebaca Yasin 4 kali. Ditanya sama dia, ini ngebaca Yasin buat siapa? Oh ternyata dijawab dia, buat neneknya dari bapaknya 1, buat kakek dari bapaknya, buat nenek dari emaknya dan kakek dari emaknya 4 dikirimin sama dia. Entah udah mati atau masih hidup. Kenapa? Bisa aja dia melalui Yasin tersebut ngedoain biar panjang umur, biar sehat terus, biar berkah selalu. Karena apa? Mukjizat Yasin mah kita baca Yasin sekali bagaikan kita menghatamkan Al-Quran 10 kali. Gitu. Jadi kita ngedoain, jangan yang meninggal doang, yang hidup juga kita doain.
kebetulan pas malam ini mah emang bener kebetulan lagi ngebahas tentang masalah alam kubur. Makanya orang mah mati nggak ada yang tahu. Orang mah kapan ajal akan dijemput nggak ada yang tahu. Faijaja ajalun la yastakhiruna sya'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, tidak akan bisa didahului ataupun diakhiri. Ajal datang nih, seumpama udah tahu tuh orang bakal mati, pengen nunda 2 jam, dia mau sholat dulu nggak bisa. Pengen ataupun pengen mendahului, udah cabut aja, udah frustasi hidup nggak bisa tetap. Makanya kalau kayak orang bunuh diri, gampang hidupnya. Kayak orang bunuh diri begitu. Jadi di luar kehendak Allah, dia mendahulukan kehendak Allah, maka matinya udah pasti seksa. Kenapa? Mendahulukan kehendak Allah. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah. Begitu. Banyak kali kalau nggak berita, dikit-dikit bunuh diri, atau dikit-dikit frustasi. Hidup di zaman sekarang, kemudahan luar biasa. Makanya itu. Ajal waktu nggak ada yang tahu. Biasanya ajal itu menjemput tergantung dalam kebiasaan kita. Sering kita lihat, bahkan ada di TV atau di berita sosial media ada yang meninggal pas lagi baca Al-Quran. Memang dia qori. Ada yang pas lagi ceramah, memang dia penceramah. Ada waktu itu Habib apa itu ada di luar Indonesia. Ada yang seperti itu, termasuk pimpinan Majelis Rasulullah. Akan meninggalnya aja beliau tahu. Coba bayangin. Artinya apa? Sudah dipersiapkan. Karena apa? Mereka itu orang-orang yang soleh. Kita minimal jangan minder. Aduh jauh untuk melihat itu. Jangan. Sebab kenapa? Iman dan takwa orang nggak ada yang tahu. Iman orang nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Koalisi iman dan takwa, kita sendiri. Orang bisa saja dilihat dia ini orang yang bertakwa, dia ini orang yang beriman, tapi belum tentu dalamnya. HP bisa saja luarnya iPhone 10X, tapi siapa tahu dalamnya apa? Ayo. Itu kalau HP itu apa namanya? Replika. Ya kan? Ada. Luarnya S7, dalamnya S Mambo. Ya. Gitu ya. Makanya iman dan ketakwaan seseorang adalah kita yang tahu sendiri. Orang tersebut. Yang penting pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat ibadah, bukan dalam keadaan maksiat. Itu yang dinamakan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Maka ada doanya, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khotimah. Ya Allah, dan saya kan dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan berikanlah kami itu dalam keadaan su'ul, jelek. Pasangannya doain apa? Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah. Kalau udah husnul khotimah, minta ridho buat masuk ke surga. Itu. Jadi ada pasangannya tuh. Jangan doa husnul khotimah dong. Habisnya minta ridho. Sekali doa wal jannah. Jangan. Wa na'udzubika min syakhatika wa nar. Jangan sampai masukin ke api neraka panas. Baru gambaran doang. Di kitab ataupun dalam Al-Quran banyak, kajian-kajian tafsir banyak. Ada yang kata, ada yang ada yang suaranya menggelegar dalam neraka itu, digambarkan dalam tafsir dan lain-lain. Ada yang suaranya jeritan rintihan nangis. Nah, maka untuk menyelamatkan daripada diri kita daripada siksa tersebut, dan lebih condongkan kita ke dalam surga, bahkan mudah-mudahan
sampai masuk surganya Allah di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah hanya ibadah kepada Allah, minta ridho orang tua. Kenapa? Ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Pas kebetulan di sini ada yang namanya ridho. Bagus, ridho akbar, ridho apa yang ridho yang paling besar namanya. Akbar lagi pakai isim tabdil. Ridho akbar paling besar. Biar yang kecil tapi gede. Biar kata orang yang kecil tapi ridhonya gede. Betul loh? Hah? Ridhonya gede. Oke, dia mau kemana di ridho ini? Ridho. Bagus namanya. Jadi sekali lagi ibadah sama Allah yang tinggalin, baik itu yang wajib atau yang sunnah. Juga orang tua ingat jangan membantah, jangan melawan. Sekalipun memang di dalam hati kita ada rasa kekecewaan, tapi berusahalah minimal diminimalisir daripada perkataan-perkataan yang mungkin didengarnya sama kita, bahkan sama orang tua tidak seenaknya, tidak enak. Maka kembali lagi kepada pembahasan ini pada makalah yang ketiga, pada bab yang kedua ini, yaitu orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal, orang yang masuk kubur tanpa membawa amal soleh, bagaikan orang yang minta pertolongan tengah lautan, dia mengarungi lautan tanpa membawa perahu. Dan malmaitan, nasib orang mati, masih mayat, dikobrihi dalam kubur illa kalborikil gowis, seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam yaitu orang yang minta tolong selain doa, apalagi kalau bukan kita sebagai yang hidup untuk memberikan pertolongannya. Mudah-mudahan tadi fatihah kita yang kita sampaikan kepada ahli kubur kita, pada pendahulu kita, baik dari kakek nenek ataupun buyut dan lain sebagainya, semua para jamaah yang ada di sini, disampaikanlah kepada ahli kubur tersebut, dan kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jinan. Kita yang hidup dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disembuhkan penyakitnya, dimanfaatkan ilmunya, dimanfaatkan rizkinya, dimudahkan dalam memahami belajarnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam meniti ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.